Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat menerobos jembatan sungai yang sedang meluap, sebuah mobil hanyut terbawa banjir di Kabupaten Cirebon. Calon anggota DPR RI diduga mendalangi pembunuhan terhadap perempuan muda yang jasadnya dibuang di jurang di Kota Banjar. Iming-iming koran dengan uang puluhan juta rupiah. Seorang guru honorer di Cianjur tega mencabuli anak didiknya di ruang perpustakaan sekolah. Pembunuhan terhadap perempuan muda yang jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Kota Banjar diduga didalangi calon anggota DPR RI yang gagal. Terduga pelaku utama bersama 2 pelaku lainnya menghabisi korban lantaran sang caleg gagal cemburu dan hendak merebut pacar korban. Warga Kota Banjar tumpah ke kantor Polsek Banjar Sabtu siang. Mereka penasaran dengan wajah 3 terduga pembunuh. Bagi warga, ketiga pelaku sangat keji lantaran menghabisi perempuan muda bernama Indriana lalu jasadnya dibuang ke jurang di daerah Neglasari, Kota Banjar hari Minggu pekan lalu. Rasa penasaran warga kian memuncak karena salah satu terduga pelaku adalah calon legislatif DPR RI yang gagal, bernama Devara Putri Prananda. Bahkan Devara diduga kuat menjadi otak pembunuhan Indriana. Polisi akhirnya memindahkan proses rekonstruksi ke Polsek Banjar karena khawatir dengan kemarahan warga. Dari proses rekonstruksi terungkap, pembunuhan terhadap Indriana sudah direncanakan. Pelaku Didot dan Devara Putri Pranana dibantu Reza menghabisi korban, lalu jasadnya dibuang ke jurang dengan tangan terikat. Pembunuhan dipicu masalah asmara. Didot yang merupakan pacar korban memilih Devara untuk menjadi kekasih barunya. Untuk memuluskan rencana korban, mereka mengajak korban bermain ke kawasan Puncak Bogor. Dan kabarnya ini salah satu pelaku katanya ada caleg, betul? Dari informasi yang didapatkan, kami mendapatkan informasi demikian rupa, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke penyidik Polda Jabar. Tadi pada saat akan dilakukan rekonstruksi di lokasi atau TKP, jumlah masyarakat sangat banyak, jadi dengan alasan keamanan dan juga agar penyidik yang melakukan rekonstruksi juga lebih fokus, maka untuk kegiatan rekonstruksi dipindah atau dialihkan lokasinya ke Polsek Banjar. Kasus pembunuhan ini terjadi di banyak lokasi dari kawasan Puncak Bogor hingga Kota Banjar. Karena itu, kasus akhirnya dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sebelumnya jasad Indriana ditemukan dalam kondisi membusuk dan terbungkus selimut di jurang di daerah Neglasari hari Minggu pekan lalu. Sejak awal polisi menduga korban dibunuh karena tangannya terikat. Dugaan itu diperkuat dari hasil autopsi yang menyebutkan korban sudah tewas selama 5 hari. Selain itu ada luka pada bagian leher dan tubuh korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang santri di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi. Diduga korban tersetrum aliran listrik dari kabel yang terkelupas. Santri berinisial HI ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi sebuah ponpes desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Saat itu korban ditemukan pertama kali oleh teman pesantrennya yang hendak mandi. Karena saat itu pintu kamar mandi terkunci, teman korban mendobrak pintu tersebut dan ditemukan korban sudah tewas. Adanya luka bakar di bagian jari sebelah kiri, membuat polisi menduga korban tewas akibat tersetrum aliran listrik dari kabel yang terkelupas. Dugaan sementara ini, dugaan, karena tidak ada bekas kekerasan apapun, karena si korban pun pakai celana pendek, habis mandi, cuma terpantau kasat mata itu tangan kiri jarinya luka bakar. Kalau dilihat dari sekitar TKP memang ada kabel saklar. Polisi masih menyelidiki kasus kematian HI dengan memeriksa 3 saksi yang merupakan santri. Pengelola pondok pesantren juga akan dimintai keterangan terkait adanya dugaan kelalaian. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Seorang guru honorer berjenis kelamin pria ditangkap polisi karena mencabuli anak didiknya yang masih berusia 10 tahun dan juga berjenis kelamin laki-laki. Informasi dari Cianjur ini kami rangkai dengan berita kriminal menarik lainnya berikut ini. Guru honorer sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Cipanas, Cianjur berinisial KH ditangkap Satuan Reskrim Polres Cianjur lantaran bocah laki-laki berusia 10 tahun. Ironinya korban adalah anak didik pelaku. Hasil pemeriksaan sementara, pencabulan terjadi di lingkungan sekolah saat jam sekolah. Pelaku mengiming-imingi korban uang 20 hingga 30 ribu rupiah, lalu mencabuli korban di ruang perpustakaan. Pelaku mengakui semua perbuatannya, dan kasus ini terbongkar atas laporan orang tua korban. Untuk saat ini korban yang baru melapor ke Polres Cianjur 1 orang. Namun ada beberapa informasi, ada korban-korban lainnya dan tentunya ini kita masih dalami. Ya, dari hasil pemeriksaan sementara itu terjadi memang sudah lama atau baru-baru? Terjadi sudah lama dan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Polisi memperkirakan jumlah korban bisa saja bertambah. Polisi mengimbau para korban lain melapor ke polisi. Karena tidak jerah, residivis kasus narkoba berinisial ST kembali ditangkap satuan narkoba di sebuah kontrakan di kawasan Kedaung, Kota Cirebon. Padahal tersangka baru bebas dari lapas narkoba Gintung 1 tahun lalu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu siap edar. Tersangka berdalih kembali ke dunia hitam karena kesulitan mencari pekerjaan usai di penjara. Bersama ST, polisi juga meringkus 15 tersangka kasus narkoba lainnya termasuk tembakau sintetis dan obat keras terbatas. Modus transaksi para pelaku rata-rata dengan menggunakan pembayaran tunai agar tidak meninggalkan jejak digital. Dari Indramayu, sebanyak 17 remaja ditangkap jajaran Polsek Losarang karena hendak tawuran. Para pelaku rata-rata berstatus sebagai pelajar. Mereka ditangkap dari tempat mereka berkumpul berikut barang bukti senjata tajam berbagai jenis. Ironinya mereka terlibat tawuran hanya untuk konten media sosial. Mayat berjenis kelamin pria ditemukan dalam kondisi membusuk di tengah persawahan desa Sinarjati di Kecamatan Dauan, Majalengka, Kamis siang. Dari identitas yang melekat di tubuhnya, korban bernama Anjay Sanjaya. Namun warga sekitar tidak mengenali korban. Polisi menemukan 2 bungkus plastik berisi minuman keras tradisional serta sebuah sepeda. Polisi belum menemukan indikasi korban tewas karena dibunuh. Dugaan awal korban tewas karena minuman keras. Usai olah TKP, jenazah korban dibawa ke Desa Balida, Kecamatan Dauan untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan.